Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling pantas untuk dipuji, dicintai, dihormati dan ditunduki. Nah, memang kata kuncinya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah di langit dan di bumi kecuali Allah. Dan Dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita banyakkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya panduan hidup. Dan juga Sang Pencipta Allah telah menjadikan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini sebagai ibadah buat kita dan pendekatan diri kepadanya. Juga dari sisi yang lain Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abdul Muttalib 16, 10 laki-laki, 6 perempuan. Laki-laki yang 10 ini, yang paling pertama tentu ada namanya Harith, ya. Kemudian ada, jadi dari 10 ini kita bagi, 6 ini meninggal sebelum masa kenabian, 4 mendapatkan masa kenabian. Dari 10 anak Abdul Muttalib yang laki-laki, ada 6 yang meninggal sebelum fase kenabian, sebelum penobatan Nabi SAW menjadi Nabi. Ini paman-paman Nabi semua ya. Dan ada 4 yang mendapatkan fase atau masa kenabian. 6 orang yang tidak dapat masa kenabian ini tentu dimulai dari Harith tadi, anak pertamanya Abdul Muttalib. Kemudian tentu ada beberapa nama ya, saya sebutkan Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair. Dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Abdullah ini sebenarnya anak paling bungsu dari Abdul Muttalib, anak ke-10. Anak ke-10 dari 10 anak laki-lakinya ya. Maka 6 orang ini meninggal sebelum masa kenabian. Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair dan Abdullah. Dan ada 4 orang hidup sampai masa kenabian. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sempat beriman pada Nabi SAW dan mulia. Hamzah bahkan menjadi pimpinan para syuhada, mati syahid mulia di perang Uhud. Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi SAW meninggal pun, sampai di zaman Khilafah Umar. Kemudian ada 2 yang hidup di masa kenabian tapi kafir, enggak beriman. Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf, diambil dari nama kakeknya, tapi terkenal dengan Abu Talib. Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzza. Dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini ya. Paman Nabi SAW, benci sekali dengan Nabi, benci dengan dakwah. Nanti akan kita ceritakan kisahnya di pertemuan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi SAW. Kita masuk sekarang ke masalah, kembali ke mana Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak terakhirnya yang ke-10 adalah Abdullah. Dan itu ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang dia nazar, kalau punya 10 anak laki-laki, dia akan korbankan salah satunya kan. Lalu dia datang ke dukun di Mekah, dan dia berkata pada dukun itu, acaklah nama anak-anak saya. Tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib. Kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur, menggandun nasib sama benda atau sama burung. Orang-orang Arab itu kalau orang Quraisy dulu, mereka kalau mau safar mereka ambil bulu, kemudian mereka tulis safar. Bulu yang kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Dimasukin dalam kotak, kemudian dia ambil salah satunya tidak sambil tidak dilihat. Kalau keluar kata-kata safar, dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahiliyah, mereka salah pada saat itu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu, lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah. Kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu ya.
Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka, mau beli rumah, mau apa saja selalu ditulis di batu, terus diacak di batu, itu mungkin dinasib dengan itu. Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan, tulis nama anak-anak saya laki-laki ini, semua dari Harith sampai Abdullah. Tulis semuanya 10 orang, acak. Siapa yang keluar namanya, itu yang saya korbankan. Dan kalau nama Abdullah selamat, tidak keluar, maka saya langsung eksekusi. Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muttalib. Seperti itulah. Baik, diacaklah batu ini. Diambil batu, keluar namanya Abdullah. Abdul Muttalib berat sebenarnya. Ini anak paling bungsu disayang. Musyawarah sama anak-anaknya gimana? Nggak apa-apa ya, acak aja lagi. Acak lagi. Yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai 3 kali. Namanya Abdullah terus yang diambil, keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muttalib, berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa Abdullah. Dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan, taruh kambing, taruh apa, dipegang di atas batu itu, baru mereka sembelih untuk berhala-berhala gitu kan. Ditaruhlah Abdullah, mau disembelih sama dia. Ikat tangannya, ikat kakinya, angkat pedang, mau disembelih. Orang-orang Quraisy lihat, apalagi yang Abdul Muttalib buat nih. Datang tanya, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan? Saya sudah nazar, kalau Allah kasih saya 10 anak, saya sembelih salah satunya. Dan saya sudah acak nama-nama anak-anak saya, yang keluar anak ini. Saya mau jalankan nazar saya. Orang-orang Quraisy bilang, gak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik. Ini. Sampai akhirnya karena ditarik-tarik, ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya, sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya gitu. Ayah Nabi SAW. Baik, pada saat itu orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdul Muttalib, sadarlah, kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah tokoh masyarakat di Mekah, maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini. Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki, 1 disembelih. Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembelih gitu? Jangan dilakukan. Mari kita berhukum lagi. Cari hakim. Kembali kepada wanita dukun di Madinah, suku Sa'idah tadi. Yang tadi pada saat pertama mau cari air Zam-Zam, mau miliknya siapa air Zam-Zam, kan mereka ke Madinah. Tapi dukunnya kan pergi ke Khaybar, nggak ketemu. Tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang enggak, mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu. Tanya, bagaimana nih? Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, dukun ini tanya, berapa dia? Dia itu denda. Berapa dendanya orang di Mekah Quraisy kalau ada yang membunuh? Kata Abdul Muttalib, 10 ekor unta. Jadi kalau orang membunuh, supaya dia tidak dibunuh, dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta. Kata si dukun, tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain. Balik, acak. Ini ngundi nasib terus ini. Acak. Waktu diacak, kata dukunnya, kalau keluar namanya Abdullah, supaya Abdullah selamat, tambah batu yang ketiga, tulis 10 ekor unta lagi. Sampai Abdullah selamat. Kalau keluar nama unta, nah baru untanya, baru Abdullah selamat. Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah, diacak namanya Abdullah keluar. Tambah batu, 20 ekor unta sekarang, 10, setiap batu 10 ya. 10 ekor unta batu kedua, keluar lagi namanya Abdullah. Terus sampai 10 batu. Sampai akhirnya ada 10 batu, semuanya tertulis 10 unta, 1 namanya Abdullah. Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah. Dan ini pastilah 10 batu semuanya unta gitu kan. Semestinya secara rasional gitu ya. Tapi ini pada saat itu keyakinan orang. Abdul Muttalib bilang, saya enggak percaya, saya belum puas nih. Coba acak lagi, diacak lagi, diambil unta sampai 3 kali. Kata Abdul Muttalib, baiklah. Kalau begitu saya akan sembelih itu 100 ekor unta. 100 ekor unta. Karena setiap batu 10, ada 10 batu, maka 100 ekor unta. Pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelihan atau dikurbankan. Dan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, Ana
ibnu Dzabihain. Saya keturunan dari dua orang yang hampir disembelih. Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib.